pengembangan diri. Kemudian beliau menempuh S1, S2, dan S3 di bidang yang linear, BUID, PPKN semua di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Silakan Pak Yus, saya persilahkan untuk memulai kelas hari ini. Oke, terima kasih Bu Mutia. Ini luar biasa nih. Mohon izin Bu Widya. Silakan Bapak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini acaranya keren nih, Bu Mutia. Ini prodi fisika luar biasa nih. Saya perlu nyontoh juga nih untuk prodi kami ini di sini. Jadi mempersiapkan teman-teman mahasiswa yang akan menempuh dunia kerja melalui PKL ya atau KKL. Nah, kalau di prodi saya itu masih PKM ya karena pendidikan. Tapi ini sangat keren. Teman-teman sekalian, saya sempat berdiskusi dengan Bu Mutia. Memang alangkah baiknya untuk hal seperti ini, materi seperti ini bisa langsung face to face, karena ada hal-hal tertentu yang perlu kita praktekkan bersama-sama. Namun keterbatasan waktu dan sebagainya, mudah-mudahan meskipun mungkin waktu terbatas, nanti kita bisa berdiskusi banyak, kita bisa memaksimalkan pertemuan kita kali ini. Nah, saya senang tadi Bu Mutia menyampaikan bahwa yang on cam terus on cam, karena ini adalah salah satu kekuatan emotional quotient. Jadi teman-teman sekalian, pandemi ini kan mengubah banyak bagaimana proses pembelajaran ya, dari luring menjadi daring. Tapi ketika berbicara emotional quotient, kita lupa bahwa ketika daring lupa untuk membangun emotional quotient itu sendiri. Dalam proses pembelajaran saja misalnya. Banyak yang diantara kita, bahkan banyak juga dosen, Bu Widya, atau teman-teman pegawai dan lain sebagainya, kalau misalkan sedang meeting, rapat, dan lain sebagainya, langsung off cam. Ya. Boleh nggak off cam? Oh boleh, jika memang keterpaksaan, misalnya ada gangguan sinyal dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa, karena ini memainkan emotional quotient, nanti lari kemana emotional quotient itu, efeknya buat kita itu akan sangat signifikan. Maka kita harus menyampaikan dulu kenapa alasan kita off cam. Misalnya, mohon maaf Bapak Ibu, misalkan saya off cam karena, nah itu ada karenanya harus dimunculkan. Itu bisa dicat di chat, di kolom chat ya. Nah, saya kalau lagi kuliah agak rewel. Kenapa? Karena disinilah proses pertama kali emotional quotient dibangun. Mengapa demikian, teman-teman sekalian? Karena, dan ini akan berkembang terus, perkembangan dunia Zoom meeting ini akan terus berkembang, tidak akan berhenti meskipun nanti luring sudah terjadi gitu ya, pembelajaran luring sudah dilakukan. Tapi yang namanya Zoom meeting, pembelajaran online ini akan terjadi, bahkan akan menjadi tren. Ketika kita menampilkan wajah kita, maka di sana akan terjadi proses timbal balik secara psikologis, ya. Bagaimana raut kita, bagaimana mimik kita, bagaimana gestur kita, itu akan kelihatan. Tapi ketika kita menutup kamera itu, sama persis sesungguhnya kita tidak hadir, tidak ada di sana. Ya. Nah, yang luar biasanya fenomena yang terjadi kan seringnya justru begitu. Pokoknya kita hadir, ketika hadir di Zoom langsung off cam, dan kita tidak tahu apa yang terjadi sebetulnya ketika sudah off cam. Ya persis anak saya yang masih SD itu, kalau harus oleh gurunya ada kegiatan, misalnya badak subuh, ketika badak subuh ya wajar kalau anak-anak masih ngantuk dan lain sebagainya. Begitu sudah masuk ke Zoom langsung off cam, tidur lagi. Akhirnya ketika saya ketemu, jangan begitu. Jadi saya langsung bangunkan dan harus on cam. Kenapa? Karena memang itu harus menjadi sebuah proses pembiasaan dalam rangka membangun kekuatan emotional quotient. Nah, itu salah satunya, dan teman-teman nanti di lapangan ini akan mengalami hal-hal tersebut. Akan Zoom meeting dengan direksi, dengan manajemen dan lain sebagainya. Jangan sekali-kali kita off cam. Kenapa? Karena di sana ada psikologi kita yang sedang dilihat. Nah, teman-teman semua, kalau kita lihat Bu
Mutia boleh langsung di ini aja dipercepat. Ada apa? Okay. Emotional quotient ini lahir pada teorinya, secara teori ini lahir pada tahun 96-97 ya, dari seorang Daniel Goleman. Jadi teorinya langsung emotional quotient. Yang sebelumnya kekuatan keilmuan itu ada di IQ, intellectual quotient. Itu intellectual quotient itu lahir pada 1907 lah, di Amerika. Dari kekuatan intellectual quotient itu, maka masyarakat menilai bahwa kehebatan seseorang itu ketika orang IQ-nya tinggi. Padahal sebetulnya sejak awal itu hanya untuk memilah saja bahwa jangan sampai IQ-nya terlalu di bawah gitu ya. Sementara dalam dunia nyata ternyata itu tidak, IQ justru dikalahkan oleh emotional quotient. Maka lahirlah teori emotional quotient Daniel Goleman. Istilah emotional quotient itu sendiri itu dipopulerkan pertama kali oleh seorang namanya Peter Salovey gitu ya. Itu dari Harvard University, tapi dibikin teorinya oleh Daniel Goleman. Bukunya cukup terkenal, teman-teman bisa googling, bisa langsung beli bukunya, sudah di Indonesiakan ya. Nah, kata si Daniel Goleman bahwa justru kesuksesan seseorang itu 80% lebih ditentukan oleh emotional quotient, bukan IQ. Nah, ini penting nih teman-teman nih. Pak, saya mah Pak seorang pemikir, Pak saya mah seorang yang serius dalam belajar. Hati-hati. Kenapa? Karena justru dalam dunia nyata 80% lebih, kalau si Daniel Goleman lebih spesifik sampai 83%. Ya, hasil kajiannya itu 83%. Justru kehidupan seseorang itu ditentukan oleh emotional quotient, bukan IQ. Gitu ya. Nah, ini ditemukan tahun 96-97 teorinya. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan emotional quotient kan gitu ya? Secara sederhana, si Daniel Goleman itu menyebutkan bahwa emotional quotient itu akan berbentuk karakter, berbentuk attitude yang dibangun tentunya dari nilai yang dimiliki, karakter, attitude. Makanya dalam teori trust, teori kepercayaan, jadi kan hidup kita itu teman-teman semua ya, hidup kita itu ujung-ujungnya adalah trust. Apakah sebagai manusia kita dipercaya atau tidak oleh orang lain? Itu trust itu dibangun oleh dua indikator. Pak Bu Mutia, boleh dilanjutkan saja terus. Ini teori-teori karakter nanti ini saja di akhir saja. Loncat aja Bu Mut, diloncat. Oke, terus Bu Mut, kita loncat aja. Saya ingin memperkenalkan ini dulu nih. Oke, lanjut. Oke, cukup Bu Mut. Nah ini. Jadi teman-teman sekalian, trust itu dibangun oleh dua indikator. Yang pertama, kompetensi. Kan sekarang lagi banyak berurusan dengan kompetensi ya. Di sekolah kompetensi, di perusahaan kompetensi, kompeten atau tidak, punya kompetensi atau tidak. Nah, kompetensi itu ternyata kalau kita ingin disebut kompeten, itu dibangun oleh dua indikator. Yang pertama, boleh diklik Bu Mutia. Yang pertama knowledge. Yang pertama, terus diklik aja, terus oke. Yang pertama knowledge. Ya, teman-teman sudah menggali itu knowledge-nya masing-masing ya. Pada serius belajar, itu keren ya. Yang kedua, selain knowledge, skill tentunya. Kalau ahli fisika jago nggak, bener nggak fisikanya dalam bidang apa gitu. Skillnya kelihatan nggak? Nah, knowledge dipelajari, skill dilatih. Ya, knowledge dipelajari, skill dilatih. Jadi kalau saya misalkan jadi guru, jadi dosen PKN, bagaimana cara menjadi dosen PKN, bagaimana tampil di depan kelas, ya harus dilatih. Melatih diri bagaimana menjadi seorang pengajar yang hebat, yang baik, yang menjadi motivator, yang menjadi moderator, yang menjadi inisiator, yang menjadi macam-macam. Itu dilatih. Knowledge-nya dipelajari,
Tapi itu bagaikan gunung es. Kompetensi ini bagaikan gunung es yang ada di lautan. Kompetensi itu ternyata muncul hanya sebagian kecil saja. Makanya kata si Daniel Goleman, hanya 15%, 16% saja yang kelihatan dan itu berpengaruh dalam hidup. Sementara yang tidak kelihatan tuh yang di bawah, yang justru akan menentukan orang itu dipercaya atau tidak, itu namanya karakter. Ada attitude, ada behavior, ada value, ada motif. Dibangun semuanya menjadi kekuatan namanya karakter. Jadi karakter kita itu akan terbentuk oleh apa? Value, nilai, ya, nilai-nilai yang dibangun, nilai-nilai dari keluarga, nilai-nilai dari universitas, dari keprodian, nilai-nilai yang dibangun oleh lingkungan lingkungan pertemanan itu akan membangun nilai itu, ya, lingkungan, kebiasaan-kebiasaan dan lain sebagainya itu akan membangun menjadi sebuah karakter. Karakter itulah yang kita sebut sebetulnya akan menjadi nanti kekuatan emotional quotient. Artinya apa? Bisa dibangun nggak? Bisa dibentuk nggak? Bisa. Ya. Nah, bagaimana implementasi di dunia nyata, di dalam pekerjaan, di dalam sekolah dan lain sebagainya? Gampang deh teman-teman, nggak usah ribet ya. Jadi kalau kita ingin dipercaya orang, emotional quotient-nya, kalau kita mau sederhanakan emotional quotient itu, emotional quotient itu adalah kecerdasan seseorang bagaimana menyenangkan orang lain. Sederhana sekali. Jadi emotional quotient itu kalau mau disederhanakan sekali, disederhanakan ya, bagaimana kemampuan seseorang untuk menyenangkan orang lain. Kenapa? Menyenangkan orang lain. Karena sesungguhnya kita pun sama ingin diperlakukan oleh orang lain dengan baik sehingga kita senang. Nah, karena kita juga ingin senang diperlakukan orang lain dengan baik, maka kita juga harus punya keterampilan, punya kemampuan menyenangkan orang lain. Kira-kira kalau mau masuk kantor, orang seneng nggak kalau kita ketuk dulu pintunya, kemudian kita salam, hormat kepada dia, dan tersenyum? Kira-kira seneng nggak? Kalau kita sebagai seorang direksi seneng nggak kalau ada orang yang mau masuk kantor, ketok dulu, kemudian salam dulu, sebelum dibukakan, sebelum disuruh masuk, kita tidak masuk. Kenapa? Karena itu akan berpengaruh terhadap psikologi orang. Nyaman nggak kita kalau misalkan kita sebagai seorang direksi, anggap teman-teman sebagai seorang direktur, enak nggak kira-kira kalau tiba-tiba kita langsung buka pintu, kemudian langsung, Pak, saya mau ketemu Bapak, Pak, Bu, saya mau ketemu Ibu. Padahal orang direksi kita tidak tahu orang ini siapa dan lain sebagainya. Kalau mau berkenalan, kalau mau bertemu dengan orang, mau di WA atau di apapun, tiba-tiba, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia salam tuh, dia salam. Tapi selesai saja sampai di sana. Pagi Bu, pagi Pak, selesai saja di sana. Padahal orang itu tidak kenal kita. Maka kita sebagai penerima agak bingung, ini mau ngapain? Salam, tapi siapa ini, dari mana, tidak jelas. Maka tentunya karena itu menjadi janggal, alangkah baiknya itu jadi emotional quotient itu permainan kecerdasan untuk bagaimana orang respect terhadap kita. Oh, berarti kalau kita mau menemui orang, pertama tidak langsung telepon, apalagi orang itu tidak kenal kita. Kita kontak WA dulu. Assalamualaikum, saya siapa, dari mana? Misalkan saya Yuyus dari UNJ, mendapatkan nomor ini dari siapa, saya jelaskan seperti itu. Mohon izin, saya menelepon Bapak atau Ibu karena ada kepentingan, jelaskan kepentingannya apa. Atau boleh menemui Bapak atau Ibu karena saya punya kepentingan ini dengan Bapak Ibu. Jadi dijelaskan rinci, perkenalkan diri kita, jelaskan maksud tujuan. Nah,
teman-teman sekalian, kadang-kadang hal yang kecil itu tidak muncul sehingga orang menjadi tidak respect. Karena tidak respect, maka ujung-ujungnya kita tidak dianggap tidak akan ada. Nah, kenapa penting kalau bertemu itu senyum? Kalau ajaran kita, ajaran Islam kan luar biasa tuh. Senyum itu sebagian ibadah. Nah, cuma kadang-kadang hanya selesai di ibadah di konsep ibadah, tidak di breakdown menjadi sebuah ilmu. Padahal harusnya di breakdown. Kenapa ya kok begitu penting senyum itu? Nah, ternyata itu berbicara tentang bermain dengan psikologi orang gitu. Pak, bagaimana kalau kita senyum tapi orang itu tidak senyum? Loh, itu bukan urusan kita. Nah, ini banyak yang salah kaprah. Kita itu ingin diperlakukan dulu oleh orang lain, ya. Jadi ingin diperlakukan dulu oleh orang lain baik, tapi kita tidak melakukan hal yang sama. Akhirnya apa? Pak, saya tidak mau senyum sama dia, menyapa sama dia karena dia orangnya begitu. Padahal itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah berbuat baik terhadap orang. Menyapa, tersenyum. Urusan orang itu mau menyapa lagi tidak atau tidak tersenyum sama kita bukan urusan kita. Mengapa demikian, teman-teman sekalian? Dalam hidup sederhana. Dalam hidup itu sederhana. Buat image kepada semua orang bahwa kita adalah orang baik. Bagaimana caranya? Berbuat baik saja setiap hari, setiap saat kepada orang lain. Pak, bagaimana kalau kita tidak sedang baik-baik saja? Ya, penting nggak orang lain tahu bahwa kita sedang tidak baik? Oke, jangan-jangan ketika kita tidak baik, kemudian menampilkan ketidakbaikan kita yang masuk di alam bawah sadar orang lain itu bahwa kita sedang tidak baik dan orang yang tidak baik. Gitu. Nah, itu yang dinamakan kecerdasan emosi. Pak, saya sedang marah. Iya, tapi orang lain tidak perlu tahu bahwa kita sedang marah. Ya, kecerdasan emosi itu ada di sana. Pak, bahkan kadang bisa dibalik. Pak, saya sedang bahagia, tapi kadang-kadang saya sebagai orang tua, sebagai guru, dosen, harus marah terhadap orang lain. Tentu, marah bahasa pedagogisnya, marah pedagogis kalau kata Pak Toto itu, Pak WR 4 itu. Kalau dalam bahasa saya, marahnya marah proaktif. Jadi marah proaktif itu marah bukan dengan amarah. Marah dengan maksud dan tujuan. Jelas ada tujuannya, ada maksudnya. Ya, Pak. Saya sedang marah, tapi tidak boleh marah. Kan itu merupakan bukan hal yang mudah. Tapi memang harus begitu ternyata. Itulah yang dimaksud dengan kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi, bagaimana kita cerdas mengatur emosi kita. Nah, dan ini bisa dilatih. Pak, saya sedang tidak senang dengan kawan kita. Oke, tapi rasa tidak senang itu bisa muncul kapan saja, bisa datang, bisa hilang kapan saja. Artinya, kelola perasaan kita, emosi kita, supaya kita tidak menjadi emosi. Mengapa? Karena di dalam hidup kan bahagia, sedih, kan terus berganti kan, begitu ya, muter terus. Sama seperti semangat. Nah, kadang-kadang semangat itu tinggi, kadang juga kita di bawah, lagi down, gitu ya. Sama juga seperti iman. Iman kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, begitu ya. Nah, ternyata kalau kita lihat dari teori apa ya fisika itu? Fisika teorinya apa ya? Teori saya mengingat-ingat lagi karena pernah berhubungan dengan teori fisika, Bu Widya. Jadi teori keseimbangan itu apa, Bu Widya? Seimbang gitu. Terus konstan. Konstan ya. Konstan gitu terus. Jadi terus energi itu kan naik turun ya, Bu Widya. Energi itu naik turun, naik turun, naik turun. Nah, ini makanya saya sering diskusi sama Bu Muti ya, Bu Widya. Fisika itu sangat humanistis. Banyak. Kenapa? Karena ilmu sains itu
dibangun untuk membangun peradaban. Jadi sangat salah kalau kita belajar fisika justru menjadi tidak beradab gitu loh, bahasa sederhananya. Ya justru dengan belajar fisika, belajar biologi, belajar apapun di dunia ini, justru semakin, kalau saya orang PPKN selalu dikaitkan, semakin dia bertauhid, semakin beradab, semakin nasionalis dan lain sebagainya. Ketika kita mempelajari ilmu itu, nah sampai saat ini PR bagi dalam dunia pendidikan kita, dan saya nanti insya Allah berkolaborasi dengan teman-teman sains, dengan ilmu pasti, Bu Mutia, Bu Widya dan lain sebagainya. Sampai hari ini di persekolahan itu kering bagaimana caranya melakukan proses pembelajaran antara sains dihubungkan dengan karakter. Padahal itu sangat penting, sangat kuat gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, inilah pentingnya kenapa kita harus, Pak, saya ini orangnya pendiam. Iya, tapi harus berkomunikasi. Jadi komunikasi adalah keterampilan manusia untuk problem solving, menyelesaikan persoalan. Bagaimana mungkin kita bisa menyelesaikan masalah tanpa berkomunikasi? Artinya komunikasi itu harus dilatih. Pak, saya ini introvert. Boleh introvert, nggak apa-apa. Tapi ketika berhadapan dengan orang lain, kita harus komunikasikan segala sesuatunya. Dan itu harus dilatih. Bagaimana berkomunikasi? Pak, tapi saya punya pendapat yang berbeda dengan orang itu. Boleh, karena itu natural, ya, ilmiah, bahwa kita memang berbeda, tidak ada satu orang pun yang sama di dunia ini, tapi bagaimana kita mengkomunikasikannya secara bijak, secara baik. Dan itu bisa dilatih. Teman-teman, nanti pertemuan berikutnya kalau ada, boleh nanti suatu saat bisa luring, nanti kita berlatih bagaimana kita berdebat dengan bahagia. Jadi debat itu jadi kebahagiaan. Dan itu akan terlihat dari cara kita menyampaikan ide, cara kita menyanggah orang, berbeda tapi tidak melukai, itu menjadi penting, ya. Nah, berikutnya Bu Mut, boleh dibuka lagi. Oke. Nah, kayak ini ya teori ininya, konsepnya ini bahwa kredibilitas dan kepercayaan akan dibangun oleh dua hal, karakter dan kompeten. Mana yang paling besar porsinya kalau kita dihadapkan pada dua pilihan, mau karakter dulu atau kompeten? Karakter. Ya, contoh misalkan yang sangat sederhana teman-teman ya, saya selalu mencontohkan, ada seorang dokter lulusan Harvard University, keren lah, dari Harvard University, ini istilahnya saking hebatnya, saking jagonya, kompetensinya itu nyuntik dari 5 meter aja jago tuh, dan langsung sembuh tuh. Saking jagonya ini, karena Harvard University ya, satu. Nah, yang kedua, itu dokter lulusan dari Indonesia lah, ya. Secara kompetensi mungkin biasa-biasa saja. Tapi ternyata ada yang berbeda ketika menangani pasien. Ini yang dokter yang dari Harvard University, karena sudah lama sekali di Amerika, ya. Itu kalau mau nyuntik pasien, mau mengobati, dia harus minum-minum dulu tuh. Kemudian dengan PD-nya habis minum, kemudian melayani pasiennya. Kadang-kadang suka gatelan kalau melihat pasiennya agak cantik dikit, karena suka agak usil dan lain sebagainya. Oke. Bahkan agak sombong kalau kelihatan sangat sombong ketika melayani pasien-pasiennya. Karena ya Harvard University lah, dia merasa jago, hebat. Yang kedua, dokter dari Indonesia lulusannya. Biasa-biasa saja, tapi ketika melayani ada pasien begitu ramah, selalu menyapa, selalu memberikan motivasi, baik, memberikan pelayanan yang baik, selalu mengarahkan pasien-pasiennya. Ada dua dokter yang berbeda secara karakter, meskipun kompetensinya beda. Kira-kira mana yang kita pilih? Yang dari Harvard, yang sombong, yang minum alkohol dulu sebelum ini, dan agak gatelan kalau ada pasien yang cantik, atau yang lulusan dari Indonesia? Coba.
Mana yang mau dipilih? Hampir 100% yang saya tanya, yang dari Indonesia saja, Pak. Yes, teman-teman. Mengapa? Karena ketika sudah urusannya karakter, itu given. Orang ketahuan tidak jujur, orang ketahuan tidak melakukan pelecehan, orang ketahuan dia suka bohong, suka nipu, maka selesai. Orang itu tidak dipercaya. Tapi orang yang kompetensinya dikit-dikit kurang, tapi karakternya hebat, dia jujur, dia pekerja keras, dia santun, ya, dia komunikatif, dia bertanggung jawab, dia disiplin. Maka orang itu layak diberi kepercayaan dan kesempatan kedua. Untuk apa? Untuk meningkatkan kompetensinya. Karena kompeten itu kan tadi dua. Knowledge, skill. Knowledge, belajar lagi. Skill, latihan. Itu saja. Latihan, belajar, latihan, belajar, latihan, belajar. Dan itu pasti terjadi peningkatan. Nah, kenapa? Karena sudah dibangun oleh karakter yang hebat. Nah, jadi teman-teman sekalian, sekali lagi, ini kita diskusi aja nanti ya, supaya lebih enak. Emotional quotient itu akan mendorong karakter yang bagus, yang baik. Untuk apa? Untuk menciptakan pribadi yang terpercaya dan kredibel. Ya, kalau Anda misalkan semua sudah memiliki kompetensi, maka kompetensi itu terus ditingkatkan. Tapi jangan lupa emotional quotient-nya dibangun. Ya, Pak, saya suka telat, Pak, susah bangun pagi. Ya udah, kamu harus bangun pagi. Itu perjuangan. Berjuang, Pak. Kenapa? Karena itu salah satu yang akan diperlihatkan kepada publik, kepada orang lain, bahwa kita layak dipercaya. Disiplin, kerja keras, santun, komunikatif. Pak, saya orangnya malu-maluan. Belajar. Belajar berkomunikasi dengan baik. Kalimat apa dulu yang harus disampaikan? Salamnya harus seperti apa? Sampai gestur tubuh. Ya, teman-teman, sampai gestur tubuh. Kenapa? Ini menarik nih. Sekarang ada ilmu komunikasi kan? Ada ilmu komunikasi sampai ada prodinya tuh di UNJ. Hampir semua direktur sumber daya manusia kalau SDM di perusahaan besar sekarang itu sudah dibekali ilmu emotional quotient. Bagaimana caranya melihat dalam waktu yang sangat singkat orang ini layak dipercaya atau tidak. Itu sudah ada ilmunya tuh. Dan itu bisa dilihat dari pertama kali bertemu, apa yang diucapkan pertama kali, gestur tubuh seperti apa ketika duduk, ya, sampai duduk itu bisa diperhatikan tuh. Oke. Kemudian bagaimana ketika awal ditanya kalimat apa yang muncul, jawabannya seperti apa. Jadi kalau kita diwawancara nggak usah lama-lama sebetulnya, karena mereka sudah dikasih ilmunya. 5 menit pertama sudah dapat. Kesananya pasti ngobrol ngalir ngidul. Ya, apalagi sekarang untuk melihat profil karakter seseorang lebih lagi dibantu oleh apa? Oleh medsos. Punya Facebook, punya Instagram, punya TikTok, tinggal buka. Misalnya, Yuyus Kardiman, apa saja isinya, udah langsung Facebooknya dibuka, kelihatan tuh apa yang diucapkan, apa yang diposting, apa yang dilakukan. Dan itu akan memperlihatkan karakter kita. Oke, ketika, wah CV-nya hebat nih, internasional semua nih. Tapi ketika dilihat Facebooknya, postingannya tidak jelas, kalimatnya bahkan, dan lain sebagainya, maka CV yang hebat tidak akan pernah berarti. Kenapa? Karena yang dibutuhkan dalam dunia kerja yang lebih utama selain kompetensi adalah karakter. Yang dibangun dari mana? Tadi, emotional quotient. Oke, baik teman-teman sekalian. Sementara itu ya, kita boleh diskusi nih lebih lanjut. Bu Mutia, sementara cukup dari saya. Ya, terima kasih Pak Yuyus. Diskusinya bagaimana nih Pak? Pertanyaan atau Pak Yuyus akan memancing sesuatu kepada teman-teman nih? Khawatir bingung mau nanya apa sama Pak Yuyus. Aja ya.
santai aja bertanya langsung. Ya, silakan teman-teman yang sudah PKL mungkin ada yang ditanyakan atau yang belum yang akan PKL. Karena ini ilmu praktis ya Bu Mutia, jadi ilmunya memang harus dipraktekkan. Uh, kalau misalkan teman-teman Kayaknya harus dipancing Pak Yus. oh gitu. Mancing dulu nih, silakan deh. Oke, jadi ini ilmu praktis ya sebetulnya, dan bisa teman-teman bisa membuktikan. Orang itu sederhana sebetulnya, orang lain itu sederhana. Kalau kita ingin dianggap istimewa, maka kita harus paham. Nah ini emotional quotient, karena kekuatan emotional quotient itu kita harus paham orang lain. Ya, jadi teman-teman nih di lapangan nih ya sekarang yang sudah PKL nih atau yang mau PKL, hari-hari pertama lihat karakter orang dulu, ya, lihat siapa pimpinan saya nih di ruangan ini, siapa kawan saya nih, siapa pimpinan tertinggi, siapa pimpinan yang terdekat, ya, di mana kita bekerja. Lihat karakternya, simak aja, lihat aja, dengerin, lihat orangnya seperti apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, simak baik-baik. Dalam minggu pertama tuh, bagus-bagus dalam beberapa hari sudah dapat bagus-bagus. Nah, jadi Anda jangan, teman-teman jangan duduk diam kemudian menerima instruksi, jangan begitu. Ya, simak, lihat, beranikan bertanya. Beranikan bertanya. Nanti respon ketika bertanya ada yang cuek, ada yang dia antusias, jangan diambil hati. Oke, jangan diambil hati. Jangan-jangan kenapa cuek? Jangan-jangan karena nada bertanya kita belum bagus. Anggap saja pembelajaran. Anggap saja pembelajaran buat kita. Atau memang ketika kita misalkan kita anggap bahwa saya bertanya sudah wajar-wajar saja. Jangan-jangan memang kita harus cari cara. Nah, jadi kita harus mencari cara supaya orang lain bisa respon terhadap kita. Karena memang orang akan berbeda-beda. Nah, perjuangan yang teman-teman harus lakukan adalah Anda harus membuka diri untuk berdialog dengan orang. Jadi jangan fokus pada diri sendiri, tapi sekarang fokus pada orang lain. Apa ya? Kira-kira orang ini seperti apa ya? Kalau saya ajak ngobrol, kira-kira enaknya bagaimana ya? Jadi enaknya bagaimana ya? Kenapa? Karena ada orang yang begini. Orang itu gampang respon dengan kalimat misalkan yang Pak, dengan kalimat yang biasa-biasa saja. Pak, boleh, tolong dong Pak. Bisa saja begitu. Tapi ada juga orang yang tidak suka dengan cara langsung. Ada orang yang misalkan si bapak itu agak sedikit fanatik. Kalau ditanya sama perempuan dia agak malu-malu, gitu kan? Oke, agak malu-malu, misalkan, karena dia punya nilai tersendiri tentang keagamaannya. Kita harus paham itu. Maka kalau ingin menghubungi dia dan meminta jawaban, kita nggak usah langsung, tapi kita bisa meminta bantuan kepada kawan kita yang laki-laki, misalkan, tolong sampaikan ke bapak itu bahwa begini seperti ini. Nah, itu namanya komunikasi tidak langsung. Jadi cara berkomunikasi itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Nah, intinya apa? Intinya, pokoknya seminggu pertama itu, kalian observasi, teman-teman observasi, bagaimana melihat karakter orang. Oke. Ada nanti pimpinan yang, atau orang lain yang senang begini, dikasih ide-ide langsung oleh kita. Ada tuh, senang tuh, dikasih ide, Pak, begini Pak, bagaimana kalau begini. Tapi ada juga nanti di lapangan itu dia justru tidak mau orang kita mengeluarkan ide yang banyak. Oke, maka jadi Pak, bagaimana kalau begitu? Ya sudah, selesai dulu, diam dulu. Kenapa? Kalau kita coba explore ide kita jadi habis tuh nanti. Ya, dianggapnya so tahu, dianggapnya menggurui dan lain sebagainya. Ingat, emotional quotient itu memainkan karakter
orang lain. Jadi kita justru yang menjadi bukan menjadi objek, tapi menjadi subjek, sehingga orang lain menjadi senang dan tujuan kita menjadi bagus, jadi tercapai. Maka yang dikendalikan adalah sebetulnya diri kita. Jangan cepat marah kalau misalkan orang cuek pada kita. Jangan jangan cepat marah atau sedih kalau tiba-tiba orang itu kok marahin kita, kok di kantor kok tiba-tiba marahin kita. Santai saja dulu, terima saja dulu. Jangan-jangan benar apa yang mereka katakan gitu, bahwa kita belum melakukan A, B, C, D. Tapi kalaupun kita misalnya merasa tidak bersalah, santai saja dulu. Ya, kenapa? Karena kadang-kadang orang mencari kambing hitam dan kebetulan mungkin kita menjadi kambing hitamnya. Tidak usah ditegur dulu, tidak usah dilawan dulu. Sama persis kepada orang tua. Ya, jadi kenapa banyak yang terjadi ada clash antara anak dan orang tua karena anaknya merasa tidak menerima perintah, ocehan atau nasihat dari orang tuanya. Oke. Kenapa? Karena tidak paham karakter orang tua seperti apa. Begitupun orang tua tidak paham karakter anaknya. Sehingga akhirnya tujuannya sama-sama ingin menjadi baik, tapi karena cara yang tidak dipahami oleh satu sama lain, akhirnya tidak tercapai tujuannya. Dalam pekerjaan juga begitu. Oke, dalam pekerjaan juga begitu. Ketika ada orang yang marah, siapapun, mau atasan, mau kawan kita, tidak perlu langsung direspon. Oke, tidak perlu langsung direspon. Oke, kenapa? Karena yang marah itu kan api itu ya, marah itu api. Api itu tidak bisa selesai dengan api lagi. Api itu selesai dengan air. Maka jadilah pendinginnya. Diam, dengarkan. Kalau sudah selesai, kalau perlu setelah mendengarkan, udah kita ke belakang. Tapi Pak, ini sakit hati Pak saya. Udah, pokoknya ambil air wudhu, sholat dulu, selesai berdoa. Ya udah. Nanti kalau sudah tenang, kita datang lagi. Bapak mohon maaf, tadi kayaknya ada miskomunikasi. Jadi kita santai dan kita jangan gengsi mengatakan maaf. Kenapa? Karena kekuatan maaf itu energinya luar biasa tuh. Ya, energinya luar biasa. Bapak maaf, mungkin ada miskomunikasi. Nah, tapi ingat itu ketika sudah tenang. Ya. Kalau kita sudah bisa mendapatkan hati orang, tidak akan kemana-mana. Pasti kita disayang. Pasti disayang. Sayang itu salah satu bentuk kepercayaan. Sebetulnya kita biasa-biasa saja, tapi kenapa orang ini rasanya sayang sama kita? Karena kita layak untuk disayangi. Kenapa begitu? Karena kita sudah menampilkan rasa sayang juga kepada orang itu. Kan sebetulnya itu, ya. Oke, sampai di sini teman-teman. Silakan. Ada yang ingin bertanya silakan, atau unek-unek boleh ya Pak Yusi ya? Siapa tahu udah ada yang ketemu problem di tempat PKL gitu. Okay. Ya Salu, silakan Mbak Salu. Ya baik, terima kasih Bu Mutia atas kesempatannya. Pak Yuyus izin bertanya Pak. Ya. Jadi kan sebelumnya dijelaskan bahwa emotional quotient itu bagaimana kita bisa men-treat orang lain dan membahagiakan mereka gitu ya Pak. Tapi menurut saya juga sebelum kita melihat orang lain, kita juga harus mengenal diri sendiri. Kita nyamannya seperti apa, ingin dikenal seperti apa, dan sebagainya gitu. Nah, kalau anak muda zaman sekarang itu Pak, banyak yang mulai coba-coba seperti tes MBTI gitu Pak, atau tes kepribadian introvert atau extrovert kah, atau zodiaknya itu apa. Jadi terkadang kita tuh sudah melabeli diri sendiri, sudah memberikan stereotip kepada diri sendiri bahwa oh dalam bekerja secara tim kita itu individual atau lebih yang seperti ini. Jadi udah punya labelnya sendiri gitu Pak, melabeli diri sendiri. Nah, bagaimana caranya kita bisa keluar dari kebiasaan tersebut
supaya bisa bekerja sama dengan lebih baik itu Pak, baik secara tim atau pribadi seperti itu. Terima kasih Pak. Keren nih, pertanyaannya keren ya. Ya, anak muda sekarang lebih kreatif, dia mencari terus seperti apa sih saya ini. Itu sebetulnya proses namanya penyadaran diri, awareness ya, penyadaran diri, mencari tahu diri kita seperti apa. Boleh-boleh saja kita melihat, wah saya introvert, no. Bahkan kayaknya anak-anak fisika nih kayaknya melabeli diri semuanya orang introvert nih kayaknya nih. Boleh, tapi kita harus open mind bahwa gini, jadi ada perkembangan manusia itu ada 3 ya secara psikologi. Yang pertama, manusia itu dependent, dia tergantung sama orang lain ya. Kemudian menuju dewasa, maka psikologinya berubah menjadi independen, menjadi mandiri ya, harus menjadi mandiri itu. Jadi mandiri itu perkembangan. Banyak orang yang dan mandiri itu tidak dilihat dari usia ya. Meskipun sebetulnya secara psikologis harusnya selesai di usia 17 tahun, 15 tahun misalnya. Harusnya selesai itu. Ya, dan itu diimbangi oleh secara material dan lain sebagainya, dia sudah dewasa, sudah mandiri. Ya. Tapi di Indonesia agak repot. Kenapa? Karena Anda saja sudah melewati usia 17 tahun, banyak yang masih tidak mandiri secara finansial kan? Oke. Nah, itu mengganggu psikologi sebetulnya. Sangat mengganggu psikologi. Psikologi apa? Anda, kita. Makanya bahkan saya masih melihat begitu lulus pun itu masih diteng-teng tuh sama orang tuanya untuk mencari pekerjaan. Sangat tidak mandiri, padahal lulus di usia 22, 23. Tuh. Jadi jika itu masih terjadi fenomena masyarakat Indonesia itu, maka kita sampai kapanpun tidak akan pernah bersaing dengan negara maju. Sampai kapanpun. Karena persoalan kemajuan sebuah bangsa ya kemajuan warga negaranya. Jadi kalau warga negaranya tidak mandiri ya nanti ke depan tidak mandiri. Makanya manfaatkan teman-teman sekalian di PKL sekarang ini untuk membentuk jiwa-jiwa yang mandiri. Tapi mandiri itu ya, nah ini memang secara psikologis anak muda seperti Anda itu dalam posisi kemandirian, mencari bahwa saya mandiri. Efeknya apa? Secara psikologis Anda merasa bahwa introvert, saya bisa hidup sendiri kok. Saya bisa hidup sendiri. Padahal ini baru tahap psikologi kedua manusia. Tahap berikutnya, kalau kemandirian sudah didapatkan, maka kita itu, ini kodrati ya, psikologinya, kita itu membutuhkan namanya interdependent, kesaling tergantungan. Jadi kesaling tergantungan ini merupakan kebutuhan kita manusia. Untuk apa? Untuk bekerja bersama-sama dengan orang lain. Karena hakikinya kita tidak bisa hidup sendiri sebagai makhluk sosial. Oke? Anda bisa nggak lepas dari orang lain? Nggak bisa. Jadi sebetulnya nggak ada ceritanya. Waduh Pak, saya mah individual. Nggak ada. Kita butuh orang lain. Karena butuh orang lain, maka kita penting memiliki keterampilan hidup dengan orang lain. Itu poinnya. Ya, jadi Pak introvert. Jadi introvert itu hanya bahasa psikologi saja. Pada pelaksanaannya kita tetap membutuhkan orang lain. Orang introvert itu kan kecenderungan namanya, kecenderungan. Tetap kita harus mampu berkomunikasi, public speaking harus bagus, kan begitu? Bekerja bersama-sama dengan orang lain yang berbeda, yang kompetensinya berbeda. Tetap. Nah, sehingga yang dibutuhkan oleh kita adalah keterampilan untuk bisa bekerja bersama-sama dengan orang lain. Untuk apa? Ujungnya untuk kita sendiri. Apakah kita layak dipercaya orang atau tidak? Begitu. Oke. Gitu ya. Baik. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Silakan. Silakan, ada lagi teman-teman. Ada tidur kayaknya Pak Yus nih, harus diketok satu-satu. Silakan, apakah ada lagi pertanyaan untuk Pak Yus?
Atau Pak Yus yang nanya nih sama teman-teman, monggo. Apa? Oh, Enggak ada ya? Yusuf Niko, silakan Mas Oke, Yusuf. ya. Ya, siap, ya. Ya, terima kasih Bu Mutia atas kesempatannya. Sebelumnya suara saya kedengeran nggak? Oke, jelas. Maaf. Oke, jelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Subniko Fitranto dari program studi fisika kelas A angkatan 2020. Di sini saya mohon izin Pak untuk bertanya. Tadi kan Bapak sudah memaparkan materi tentang emosional gitu, emosional tentang ilmu komunikasi. Yang dimana tadi salah satunya ada paparan yang konteksnya itu kita harus baik kepada semua orang. Nah, yang menjadi salah satu realita gitu Pak di kehidupan khususnya saya pribadi, ketika kita menjadi orang baik itu banyak orang yang memanfaatkan gitu. Jadi ketika kita udah berusaha semaksimal mungkin atau udah intinya udah menghasilkan hasil yang terbaik gitu, kadang ada aja gitu orang yang mengambil kesempatan di balik kesempitan itu. Nah, gimana sih Pak cara antisipasinya atau tips nih untuk tahu gitu gimana orang itu baik atau tulus sama kita atau orang yang memanfaatkan kita, karena variabel itu beda tipis sih Pak menurut saya. Ya, terima kasih Pak. Oke, baik, makasih ya. Orang baik itu tipis-tipis dengan bodoh. Jika orang baik tidak didukung oleh kecerdasan. Jadi baik dan cerdas itu harus menjadi satu kesatuan. Kalau hanya baik saja, tidak cerdas, dibodohi orang. Orang yang dibodohi orang kan bodoh kan. Ya. Tapi orang cerdas, tidak baik, pasti membodohi orang. Ya. Yang orang korupsi itu kan cerdas-cerdas, dia bisa santai saja mengeruk kekayaan negara tanpa bisa disentuh oleh hukum. Cerdas kan, sangat cerdas sekali. Karena korupsi tidak cerdas, nggak bisa korupsi. Cerdas, tidak baik, pasti membodohi orang. Baik, tidak cerdas, dibodohi orang. Itu menjadi hukum alamnya begitu. Maka kita harus baik dan cerdas. Pak, bagaimana dimanfaatkan orang? Pada prinsipnya kan hidup ini sebetulnya saling memanfaatkan. Ya. Oke, pada prinsipnya hidup ini saling memanfaatkan. Nah, cuma apakah saling memanfaatkannya ini ada timbal balik atau tidak? Nah, saya akan ngasih tip begini. Ini sebetulnya sangat keren ya, sangat keren. Bagaimana kan ikhlas nggak kalau kita dimanfaatkan orang? Saya bertanya begitu. Ikhlas nggak? Kita berbuat baik maksimal. Dan setelah berbuat baik maksimal, dimanfaatkan orang. Ikhlas nggak? Mas Yusuf ikhlas enggak? Mas Yusuf? Enggak sih Pak. Enggak. Kenapa enggak? Ya terkadang kayak suka ngerasa capek gitu Pak. Okay. Apa yang udah dihasilkan ternyata ya begitu intinya. Jadi dalam prinsip kehidupan untuk membangun trust begini ya. Kenapa kita harus berbuat baik setiap hari, setiap saat kepada orang lain? Karena berbuat baik itu satu perintah Tuhan ya, perintah Tuhan. Sementara orang tidak selalu baik terhadap kita. Kalau kita ingin selalu berpikir orang lain harus berbuat baik sama kita, maka itu pasti kita akan capek. Kita sendiri yang stres. Karena kita tidak akan pernah mampu mengendalikan pikiran orang. Satu itu ya. Jadi kita tidak akan pernah mampu mengendalikan orang. Sahabat, kawan, saudara, siapapun kita yang namanya orang lain, orang yang di luar diri kita tidak akan pernah mampu mengendalikan pikiran orang lain. Kita hanya mampu memberikan pengaruh saja. Nih saya nih tugasnya guru Bu Mutia, Bu Widya, kan tugasnya hanya mempengaruhi Anda saja. Tapi persoalan apakah Anda melakukan atau tidak, itu bukan urusan saya. Saya tidak akan pernah mampu menjangkau itu. Kenapa? Karena yang akan menentukan adalah Anda sendiri. Jadi, tugas kita berbuat baik saja kepada orang lain.
Orang itu berbuat baik lagi sama kita atau tidak, sebetulnya bukan urusan kita. Itu urusan dirinya dengan Tuhan. Oke, itu satu prinsip yang harus dipegang supaya kita tidak capek. Sama seperti misalkan seorang guru, pokoknya dia selalu bercita-cita ingin menjadi anak-anaknya menjadi baik. Keren kan? Keren ya. Pokoknya selama SD 6 tahun, wah, pokoknya dia bekerja keras. Anak-anaknya, anak didiknya harus menjadi orang baik. Ternyata setelah 6 tahun, setelah 3 tahun di SMP, setelah di SMA, bahkan sudah kuliah 4 tahun, nggak baik-baik tuh anak itu. Padahal diajarin sudah baik tuh. Stres nggak tuh kira-kira gurunya? Kalau berpikir, anak ini harus baik. Karena saya adalah seorang guru. Kan begitu ya? Wah, stres itu. Sangat stres. Iya dong. Padahal yang harus dipikirkan apa? Yang harus dipikirkan, apakah saya sudah mengajar dengan baik atau tidak? Apakah ilmu saya kira-kira diterima nggak? Kan urusannya, kalau ngajar berarti materinya bagus atau tidak? Benar atau tidak? Medianya benar atau tidak? Metodologinya benar atau tidak? Evaluasinya atau tidak? Itu yang dipikirkan. Persoalan, itu yang namanya profesional ya. Persoalan anak ini menjadi terpengaruh oleh kita atau tidak, itu bukan urusan kita sesungguhnya. Urusan anak itu dengan Tuhannya. Makanya saya selalu memberikan menyampaikan filosofis pendidikan. Kita itu bertugasnya bukan untuk mengubah orang, tapi kita itu tugasnya adalah melakukan pekerjaan kita sebaik-baiknya sebagai seorang guru. Materinya harus benar, harus baik, harus up to date, harus kontekstual, harus filosofis, metodenya harus bagus, medianya harus bagus, evaluasinya harus bagus. Itu saja yang dikerjakan. Urusan orang lain terpengaruh atau tidak oleh kita, itu adalah urusan orang lain. Urusan mahasiswa, urusan siswa, dengan Tuhan. Pun begitu dengan kita, dengan pertemanan, dengan apapun. Tugas kita adalah, apakah kita sudah melakukan kebaikan dengan berbagai cara, dengan berbagai kapasitas, dengan berbagai kemampuan terhadap orang lain atau tidak. Kenapa? Kalau misalkan, siapa? Agung ya tadi teh? Siapa? Yusuf Niko. Yusuf ya, Yusuf. Yusuf anak orang baik, dikenal oleh teman-teman. Ternyata suatu saat Yusuf karena kecewa terhadap kawan Yusuf, Yusuf pun melakukan hal yang tidak baik terhadap kawan Yusuf karena dianggap udah orang ini nggak bagus. Saya menjadi orang yang tidak baik saja pada orang itu. Kira-kira nanti 10 tahun yang akan datang ketemu tuh. Yusuf pernah melakukan ketidakbaikan pada orang itu. Meskipun Yusuf tahu bahwa orang itu tidak pernah melakukan ketidakbaikan, berbuat jahat juga sama Yusuf. Kira-kira yang ada dalam pikiran orang itu kebaikan kita atau kejahatan kita? Kejahatan, Pak. Oke. Padahal Yusuf sebetulnya secara umum adalah orang baik. Tapi bayangkan oleh Yusuf diberi kejahatan oleh orang lain, diberikan ketidakbaikan oleh orang lain. Tapi Yusuf tetap memberikan kebaikan pada orang itu. Kira-kira 10 tahun yang akan datang, apa yang ada di benak kawan kita? Kebaikannya diingat, Pak. Itu dia. Jadi dan jangan salah. Ini harus menjadi perhatian kita. Karakter itu berubah. Berkembang. Hari ini ada kawan-kawan kita yang karakternya bagus, hebat, jujur, tapi belum tentu nanti ke depan tetap begitu. Belum tentu. Hari ini kita, Pak, karakter saya tidak bagus. Ya, tinggal lakukan perubahan. Kenapa? Karena karakter itu berubah, itu sesuai dengan apa? Perubahan mindset, perubahan cara berpikir. Dan perubahan cara berpikir itu akan berpengaruh terhadap tindakan. Pikiran akan menjadi tindakan, tindakan akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan itulah menjadi karakter, dan karakter
akan menjadi masa depan kita, nasib kita. Jadi destiny itu, nasib seseorang itu tergantung karakter, bukan tergantung pintar atau tidaknya. Ya. Jadi kalau ada orang, jangan salah, kita mengenal orang ini, kawan kita, orang baik, orang di kelihatannya soleh, tapi 10 tahun yang akan datang, ternyata dia menjadi seorang koruptor. Jangan heran. Atau jangan heran, anak ini ketika kuliah, bandelnya minta ampun. Pokoknya kalau sama dosen, sama Bu Mutia saja ngelawan terus tuh anak ini. Tapi jangan salah, 10 tahun yang akan datang, jangan-jangan dialah orang yang paling baik terhadap kita. Karakter berubah. Tergantung pembelajaran apa yang dia dapatkan selama 10 tahun itu. Jadi, kita tidak bisa kita tidak bisa menjudge orang, kawan kita nih hari ini tidak baik, bahwa besok dia tidak baik lagi. Tidak bisa. Kenapa? Jangan-jangan dia bisa lebih baik dari kita. Pernah nggak Anda semua punya pengalaman seperti itu? Dulu anak ini ketika SMP, SD, wah begini kok, sekarang jadi begini. Pernah nggak melihat yang begitu? Pernah ya? Okay. Iya. Pernah. Itu karakter. Jadi sebetulnya gampang. Kalau mau seperti apa nanti kita 2 tahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Lihat karakter hari ini. Apa yang kita lakukan. Oke ya? Oke. Nah tentu untuk meminimalisir, nah ini nih, closingnya begini. Meminimalisir kekecewaan kita, kalau ada kawan kita yang dianggap telah mengkhianati kita. Oke. Ini kan urusannya kewaspadaan ya. Oke, nggak apa-apa. Kita tetap berbuat baik, tapi mungkin untuk sementara tidak bekerja sama lagi dengan dia. Dan kita harus fair, harus komunikasikan tuh. Apalagi kalau kawan kita. Jadi colek aja. Lu nggak bener deh. Jadi lu sama kita kan kawan. Tapi kenapa lu gitu? Sorry ya, untuk sementara kita nggak kerja sama dulu. Fair aja. Kan anak muda sekarang suka fair-fairan tuh. Fair aja. Sorry ya. Sekarang lu nggak kerja sama dulu dengan kita dulu ya. Oke. Lu ngecewain saya sih. Nah, gitu aja dulu. Itu fair itu namanya. Jadi kita membatasi dengan cara waspada. Lu nanti kalau baru nanti orang itu minta maaf dan lain sebagainya. Oke, kita kasih kesempatan dong. Ya. Kalau dengan kawan kan saling menegurnya begitu. Oke, sementara itu ada lagi? Ya, teman-teman ada pertanyaan lagi, silakan. Oh, Mas Rifki, silakan Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky dari angkatan 2020. Izin bertanya Pak, tadi kan dari materi yang sudah dipaparkan kan ada menjelaskan tentang kita tuh menyenangkan orang lain gitu kan. Nah, jadi saya ingin bertanya apakah menjadi orang yang tidak enakan itu apakah salah satu karakter atau bukan Pak? Nah, kemudian saya juga ingin bertanya, jadi ada salah satu teman saya nih Pak. Nah, dia ini orangnya tuh benar-benar apa-apa tuh suka nggak enakan. Nah, akhirnya dia nih kena apa-apa nggak enakan justru itu malah mempengaruhi ke psikologi dia, ke psikisnya. Nah, jadi itu bikin dia malah stres. Kayak contohnya misal balas chat orang, nah dia tuh takut banget ya Pak. Kayak takutnya selalu mikirin perasaan orang lain tentang apa yang bakal dia balas. Nah, makanya itu mungkin Bapak ada ini nggak nasihat? Karena kebetulan orangnya ada di Zoom ini juga, Pak. Oke. Oke. Ya, sebetulnya nggak enakan itu cukup bagus. Itu modal ya. Itu modal dasar. Bahwa kita, takut kita nggak sopan, takut kita dianggap lancang, kita takut gitu ya. Itu sebetulnya modal bagus. Tapi ketika itu berlebihan, itu menjadi stres sendiri, betul itu akan menjadi stres. Makanya teman-teman sekalian, supaya rasa ketidakenakan itu diminimalisir, nanti kan yang PKL berkelompok ya Bu Mutia ya? PKL-nya individu Pak. Biasanya mereka mencari sendiri-sendiri ya, betul. Enggak, tapi tidak satu orang dalam satu instansi, tidak satu orang dong.
tapi biasanya pembimbingnya beda, jadi mereka tidak bertemu biasanya. Oh, tidak ketemu atau gimana? Enggak, jadi cari sendiri-sendiri, jadi Baik. dapat pembimbing Poin masing-masing. keren itu. Kalau sampai begitu bisa keren. Tapi untuk kasus-kasus yang tadi, kalian selalu berdiskusi dengan kawan yang sama di instansi itu, ya, selalu berdiskusi. Pak, tapi kita jarang ketemu. Oke, nah, bagi Anda yang punya psikologi yang seperti itu, tolong, makanya minggu pertama itu, tolong perhatikan lingkungan kerja Anda. Kira-kira mana ada orang nggak yang bisa kita ajak bicara untuk bertanya? Karena harus diungkapkan, harus dikomunikasikan. Ketidakenakan itu tidak boleh dipendam dalam pikiran, bukan perasaan tapi pikiran. Karena semuanya berangkat dari pikiran. Anda stres berangkat dari pikiran. Anda punya masalah pasti itu berangkat dari pikiran. Maka pikiran itu harus disampaikan kepada siapa? Cari orang yang kira-kira bisa memberikan informasi kepada kita. Di sana ada pembimbing? Yes. Maka banyaklah bertanya dengan pembimbing. Ya, ketika pertama kali bertemu, Anda harus ikat tuh pembimbing kita di sana, pembimbing dari sana ya, bukan dari UNJ. Kalau dari UNJ udah clear tuh, udah pada paham seperti apa Anda. Ikat tuh oleh Anda, Pak, Bu, mohon maaf, nanti saya banyak bertanya dengan Bapak Ibu ya, jangan bosen ya, dan Bapak Ibu juga jangan bosan-bosan, jangan ragu-ragu ngasih tahu saya. Dan diikat itu, ya, diikat dulu. Jadi supaya enak dan nanti cara berkomunikasinya dengan dia. Dan kalau kita sudah ikat, udah los aja, beranikan diri. Apapun perasaan kita, apapun pikiran kita, kita sampaikan. Kenapa? Karena itu akan memberikan dasar dan wawasan kita bagaimana kita bekerja di sana. Bagaimana menghadapi orang ini, bagaimana menghadapi si ini. Itu salah satunya, pembimbing itu yang bisa menjembatani. Gitu ya. Jadi harus dikomunikasikan, harus berani. Pak, aduh saya nggak ini. Iya harus berani, harus dilatih. Kalau enggak, nanti kita kerepotan sendiri. Ya, kerepotan sendiri. Ya, inilah kepentingan namanya emotional quotient, kekuatan emotional quotient. Oke, itu ya, Mas Rizky. Gimana Ada Mas lagi? Rizky? Sudah ya, Mas Rizky. Oke. Baik, terima kasih Pak. Oke. Satu lagi terakhir, silahkan teman-teman, karena waktunya tinggal 10 menit lagi, pasti udah pada ngantuk setelah PKL. Ada lagi kah pertanyaan untuk Pak Yuyus? Kalau nggak ada, mungkin pesan-pesan buat teman-teman Pak Yuyus ya, dari awal masuk dunia kerja, membangun relasi, berkomunikasi, dan lain sebagainya untuk closing hari ini. Silakan Pak Yuyus. Terima kasih. Teman-teman sekalian, membangun emotional quotient itu tidak mudah. Oke. Menyenangkan orang lain itu tidak mudah. Pasti capek. Kalau yang tidak terbiasa, kalau yang belum menjadi karakter. Karena itu akan, kalau kita ingin bahagia menjalankannya, itu harus menjadi karakter. Tapi kalau yang belum, bagaimana berkomunikasi dengan orang, bagaimana kita memaksakan diri bertemu orang dan berkomunikasi, harus tersenyum, bahkan ada rumusnya 2 senti kiri, 2 senti kanan. Jadi senyum. Di ilmu komunikasi itu diajarin bagaimana cara duduk yang tegak, bagaimana salaman yang baik. Yang belum terbiasa, belum terlatih, itu capek. Ya, bagaimana memperlakukan orang, padahal kita sebetulnya sedang bad mood, ya, sedang tidak bagus perasaannya. Itu capek. Tidak mudah, tidak mudah. Bagaimana caranya supaya menjadi menyenangkan? Lakukan dengan ikhlas. Ini kekuatannya. Ikhlas itu bukan lagi emotional quotient, tapi namanya spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Jadi emotional quotient kalau tidak dibangun dengan kecerdasan spiritual, spiritual quotient, itu akan membuat kita stres. Supaya kita tidak stres, tidak capek, sebelumnya sholat subuh, ketika sholat subuh berdoa yang bagus, berdoa yang hebat,
berdoa. Ketika di jalan kita berdoa. Ketika mau melangkahkan ke kantor kita berdoa. Lakukan dengan ikhlas. Ya Allah, ya Tuhan, saya sedang belajar di tempat ini karenamu. Saya akan mencoba menjalankan apa-apa yang dianggap menjadi sebuah kebaikan, membangun emotional quotient supaya orang percaya sama saya, supaya orang respect terhadap saya, karena Tuhan, karena Allah. Lakukan dengan senyumannya, nanti tidak akan terpaksa, karena senyumannya akan menjadi ibadah. Kan kewajiban kita senyum ya, ibadah kan? Maka senyumlah, karena itu adalah menjadi ibadah buat kita. Ya, jadi teman-teman sekalian, selamat. Saya sebetulnya inginnya nanti ke depan kalau masih ada waktu, sampai nanti berkomunikasi efektif. Jadi komunikasi efektif di depan orang itu tidak mudah. Karena harus menggunakan kekuatan yang namanya kecerdasan mendengar. Dan kecerdasan mendengar banyak orang yang tidak. Sebetulnya dalam dunia pendidikan kita di Indonesia itu justru itu yang lemah. Ya, banyak orang yang dilatih bicara tapi mendengar justru lewat. Padahal untuk bicara efektif harusnya mendengar terlebih dahulu. Ya, oke, teman-teman nanti banyak mendengar terlebih dahulu supaya kita banyak referensi, baru setelah itu bicarakan apa yang perlu dibicarakan. Terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman semangat dalam pekerjaannya nanti, mudah-mudahan mendapatkan sesuatu hal yang maksimal, optimal dalam hidup. Sekian Bu Mutia, Bu Widya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yus, luar biasa ya. Alhamdulillah ini dapat Pak Yus sudah bergabung bersama kita. Bu Wid, mungkin ada closing Bu Wid untuk Pak Yus? Baik, terima kasih Bu Mutia. Wah, ini saya juga jadi merasa rugi kalau nggak mendengar nih Pak Yus. Dari tadi saya, wah ini sambil lapar-lapar juga saya tahan nih. Iya, sangat menarik ya Pak Yus untuk materinya, untuk mahasiswa, untuk kita semua ya. Mungkin kalau saya itu, diingatkan lagi lewat lewat materi ini untuk mahasiswa juga. Ini bekal yang sangat baik ya, bahwa kita memang sulit ya tadi untuk untuk selalu tersenyum gitu ya, untuk selalu tersenyum. Saya juga nggak bisa terus kadang-kadang masih harus belajar ya kalau misalkan terutama ketika kita menghadapi banyak orang. Nah, orang itu kan pasti akan berbeda-beda ya Pak Yus ya. Baik, tapi mudah-mudahan ya teman-teman mahasiswa tadi bisa kita sudah belajar dan tinggal mengimplementasikan. Memang membina atau memupuk kecerdasan emosi itu butuh proses, tapi kita harus tetap mencoba ya. Begitu mungkin Bu Mutia ya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dr. Yuyus Kardiman dan Ibu Dr. Mutia Delina atas fasilitas yang telah diberikan kepada kami hari ini ya. Begitu. Terima kasih Bu Mutia. Terima kasih Bu Widya. Jadi teman-teman sekarang harus lebih pede ya berkomunikasi, kemudian berusaha untuk menyenangkan orang lain. Jangan lupa di situ ada karakter juga yang harus dibangun. Jadi kalau yang introvert silahkan berlatih sehingga kamu nanti bisa berkomunikasi dengan baik dan efektif. Oh, materinya kayaknya ada yang kurang ya. Komunikasi efektif ya Pak Yus, nanti saya set lagi ya Pak Yus ya. Sebetulnya nanti ada ini ya, ada keterampilan namanya proaktivitas. Proaktif itu harus dilatih. Dan bagaimana cara proaktif itu detail sebetulnya Bu Mutia ya. Bagaimana membangun kesadaran diri, bagaimana membangun imajinasi, bagaimana cara berkreativitas, kita punya kreativitas, bagaimana kita mengelola hati nurani, guys. Bagaimana kita membangun free will, kehendak bebas. Wah, itu keren itu sebetulnya. Ya. Iya, betul. Mudah-mudahan nanti mungkin ini juga Bu Mutia. Ini kan teman-teman baru mulai, bahkan mungkin ada yang belum mendapat instansi ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya bisa
setelah apa namanya diberikan materi oleh Pak Yuyus, nanti diskusinya juga bisa lebih hidup ya Bu Mutia ya, Ya, karena kan sudah langsung ya, oh ya ternyata di tempat PK-nya seperti ini ini ya. gitu Sudah ya. dapat kasus ya Bu Wit ya. Iya betul. Ya, harusnya kasus itu bagus tuh kalau ada kasus bagus. Nah, dibangun dengan apa potensi diri kita. Semua orang punya potensi kan, punya potensi. Tinggal kita men-challenge itu aja, membangun proaktifnya harus seperti apa, kreatifnya harus bagaimana, priwilnya harus bagaimana. Kemudian hubungkan dengan value hati nurani dan sebagainya. Itu sebetulnya apa keterampilan ya yang harus dibangun. Ya, oke, terima kasih Bu Mutia. Terima kasih Pak Yus sekali lagi. Ya teman-teman applause dulu dong buat Pak Yus. Gimana cara applause saya juga nggak tahu. Terima kasih ya Pak Yus untuk malam ini. Teman-teman juga terima kasih yang sudah pulang PKL. Menyempatkan waktu untuk ikut kuliah ini mudah-mudahan bermanfaat sehingga teman-teman lebih pede ketika masuk ke tempat PKL ya Bu Wit ya. Insya Allah nanti kita akan fasilitasi lagi untuk pertemuan berikutnya dengan materi-materi yang bisa membangun kepercayaan diri teman-teman di dunia profesional. Kira-kira seperti itu teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses dalam dunia kerja PKL teman-teman. Oke, selamat malam teman-teman. Saya tutup ya. Terima kasih banyak Pak Yus, Bu Widya dan teman-teman semua. Terima kasih Pak Yuyus. Selamat istirahat. Terima kasih.